Heyo Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Minggu ini kita jelas mendapatkan chapter dengan angka yang sangat unik, yakni 1111. Tentu saja momen ini akan menjadi spesial karena kita tidak akan bertemu lagi dengan angka cantik ini dan hanya sekali saja. Jadi apakah Odachi akan memasak lagi untuk kita dan apakah yang akan terjadi di chapter yang luar biasa pada minggu ini? Apakah kru bajak laut topi jerami akan one by one melawan para bintang di Aegean? Jadi akan sangat menarik melihat bagaimana pertemuan dari mereka akan segera berlangsung. Nah, sebelum memulainya, selamat berbuka puasa bagi nakama yang sudah berbuka di waktu kali ini. Semoga kedepannya terus dilancarkan ya, dan tentu jangan lupa tinggalkan jempol dan komentarnya dulu ya mengenai chapter dengan angka yang cantik kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1110 kemarin menegaskan bahwa sebentar lagi kita akan diperlihatkan oleh Oda Sensei bagaimana sedikit benturan antara kru bajak laut topi jerami yang akan berhadapan dengan 5 planet yang sudah tiba di Pulau Aegean. Para aliansi sudah mulai menyelesaikan tugas mereka masing-masing, dimulai dari Usopp dan juga kawan-kawannya yang sudah berkumpul dengan Thousand Sunny yang sudah berada di dekat dari mereka. Sanji yang sudah bergegas menuju ke teman-temannya yang akan mengamankan Vegapunk ke tempat yang aman. Belum lagi selesainya tugas dari Roronoa Zoro yang sukses untuk menghabisi Rob Lucci di Aegean. Jadi semua tugas sepertinya sudah komplit dan saatnya mereka akan menuju ke tugas berat berikutnya yang akan mereka hadapi, yakni bertahan di waktu 7 menit ke depan agar pesan yang ingin disampaikan Vegapunk tersebar ke penjuru dunia. Setelah itu mereka pun mempunyai rencana terakhir untuk bersiap meninggalkan Pulau Aegean ini. 7 menit bukanlah waktu yang cepat bagi mereka, karena tentu dalam kondisi kali ini mereka sudah terdesak oleh gempuran pemerintah dunia yang mengejutkan dengan menurunkan sekaligus 5 planetnya ke pulau tersebut. Ini membuat benar-benar di luar dugaan semua orang, bahkan pihak dari Angkatan Laut pun tidak memprediksikan hal tersebut. Jadi kondisi tertekan saat ini dimiliki oleh pihak dari aliansi Luffy dan juga kawan-kawannya yang harus melakukan sesuatu di 7 menit ke depan agar rencana mereka berikutnya bisa terlaksana. Nah, apa yang akan terjadi di 7 menit ke depan ini? Tentu saja mereka harus bertahan dan mau tidak mau harus melayani dan memaksa Gorosei untuk bertarung dengan mereka. Karena tentu saja ya, saat ini para Gorosei satu persatu sudah bergerak. Dimulai dari Saint Nasjuro yang melumpuhkan satu persatu pasifista. Belum lagi Itsumade dari Marcus Mars yang berusaha untuk mendobrak Frontier Dome untuk masuk ke Labo Peace Aegean dengan menargetkan sumber sinyal dari Vegapunk. Untuk saat ini, posisi dari Luffy berada, dia sudah bersama dengan 2 raksasa, yakni Dory dan juga Brogy. Lawan yang ada di depan mereka saat ini yakni Saturnus, Jupiter dan juga Mercury. Jadi tentu saja ini akan menjadi lawan berat bagi mereka. Dimulai dari Jupiter yang sudah melakukan serangan terhadap Luffy, namun berhasil dimentahkan langsung oleh para 2 raksasa tersebut. Di sisi yang lainnya, Sanji juga akan masuk ke dalam pertempuran karena sudah mengamankan Vegapunk. Chapter One Piece 1110, posisi dari Sanji sudah sangat dekat dengan Itsumade atau Marcus Mars yang terlihat terbang di atasnya. Pertarungan dari Sanji dan juga Mars tidak akan bisa terelakkan lagi, di mana Sanji akan berusaha untuk menahan pergerakan dari Mars yang berusaha menghancurkan Frontier Dome di udara. Ingat ya, Sanji yang kita ketahui saat ini tentu saja lawan yang paling tepat menghadapi Mars karena dia punya teknik berjalan di udara. Oke, ketika kita berbicara tentang Yokai Itsumade, orang mungkin bertanya-tanya, apa sebenarnya makhluk ini? Nah, sederhananya, Itsumade merupakan yokai dari cerita rakyat Jepang, tepatnya dari Konjaku Gazu Zoku Hyaki karya Toriyama Sekin. Itsumade digambarkan sebagai makhluk mirip burung ular raksasa dengan bagian-bagian dari berbagai binatang. Tubuh binatang ini konon berbentuk ular, sedangkan sayapnya tampak seperti burung. Wajah burung ini tampaknya seperti campuran dengan manusia, dengan paruh burung bengkok dan gigit tajam serta taring yang runcing. Itsumade adalah makhluk yang sangat kuat dan konon di dalam mitologinya ia muncul saat wabah melanda atau saat mayat membusuk di tanah. Nah, anehnya Itsumade ini tidak memiliki kemampuan kuat
sekuat apapun yang melekat padanya. Tidak seperti Gyuki. Dalam kasus Gyuki, kita dapat mengetahui kekuatan apa yang akan ditampilkan dari Saturnus ini karena Gyuki adalah salah satu yokai yang paling populer. Gyuki telah terlihat hampir banyak di internet. Namun dalam kasus Itsumade, hal ini tidak terdeteksi. Oleh karena itulah, memprediksi kemampuannya lebih sulit. Namun dengan melihat wujud yokai dari Mars yang terlihat, ini bisa terhubung ke ular di Skypia, yakni Lord Kashi. Jika kalian mengamati di desa Shandia, kalian akan melihat patung kayu besar. Di atas keduanya ada burung. Bisakah yang satu mewakili Mars dan yang lainnya mewakili Gunvolt? Kita melihat di Skypia bahwa Shandia tampaknya mirip dengan keluarga Monkey. Garp dengan topeng anjingnya dan Dragon, rambutnya dan tato sukunya. Ada juga bendera pejuang kemerdekaan milik Dragon sebelum membentuk revolusioner. Mungkinkah simbol ular itu menjadi sesuatu yang menghubungkan dia dengan Mars? Sementara itu posisi dari Zoro sekarang berada saat ini dekat dengan Saint Venus, di mana Zoro harus memaksa dan mencari keberadaan dari Venus, berusaha untuk menghentikannya dalam melumpuhkan Pazvista. Duel mereka tentu saja akan benar-benar disorot mengingat mereka adalah dua pendekar pedang yang sama-sama menggunakan teknik pedang terkutuk. Zoro tentunya akan sangat bergairah melawan seorang pendekar pedang, apalagi di samping itu musuhnya tersebut mempunyai pedang terkutuk yang lebih tinggi tingkatannya dalam kelas Kitetsu. Venus tentu akan benar-benar sangat menarik perhatian dari Roronoa Zoro. Nah, berbicara tentang perubahan wujud yokai yang dimiliki oleh Venus yang berbentuk kuda, Tamagon menemukan ada korelasi unik antara wujud kuda dari yokainya yang berhubungan dengan jabatan dia saat ini di Gorosei, yakni seorang dewa keuangan. Pacuan kuda sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu, dimulai di Yunani dan juga Roma. Tempat perlombaan ini disebut arena hippodrome. Di sini juga tempat terjadinya pertaruhan. Nah, di Jepang pacuan kuda diperkenalkan di tahun 1862 di pelabuhan Yokohama oleh penduduk Eropa. Mereka mengatur jalur perlombaan dan lain-lain. Ini adalah permulaan samurai Jepang pertama yang menikmati pacuan kuda dan sisanya tinggal sejarah. Nah, di Jepang juga pada tahun 1906, pemerintahan Jepang membuat kebijakan yang memperbolehkan perjudian. Ini memungkinkan untuk menunggang kuda modern. Nah, mungkin ini yang menjadi patokan mengapa Venus diberikan tugas untuk menjadi dewa keuangan yang berhubungan dengan yokai Bakotsu. Kemudian lalu apa korelasinya Venus dengan Wano Kuni? Etan Varon V Nasjuro sepertinya berasal dari Wano karena Juro termasuk dalam nama panggilannya. Nama panggilan Zoro di Wano sendiri adalah Zoro Juro. Saint Ethan Baron V Nasjuro dikenal sebagai dewa pejuang keuangan. Wano dikenal sebagai negara emas. Negara ini sangat kaya akan sumber daya. Dulunya disebut sebagai negara emas dan terus-menerus diincar oleh orang luar seperti bajak laut dan negara asing. Apakah Venus yang mengutuk Wano? Apakah Venus terikat pada pedang melalui ritual atau kutukan gelap yang mempengaruhi penggunanya, mendorong mereka melakukan tindakan kekerasan atau balas dendam? Ini juga akan berhubungan dengan klan Shimotsuki di Wano. Yep, nanti kita akan perdalam untuk membahas ini ya di video berikutnya. Bagaimana Zoro yang akan melawan musuh terakhirnya yakni Nasjuro pada perang puncak nanti. Namun sepertinya di chapter depan ini pertemuan pertama pasti didapat oleh Zoro Juro dan Nasjuro ini. Akan ada sedikit kontak fisik dan juga kata-kata tentang Wano Kuni yang mungkin saja ini terkait dengan perang terkutuk di antara mereka berdua. Yep, pertarungan intens ini akan semakin seru dengan kru bajak laut topi jerami yang akan berusaha dan bertahan di situasi terdesak dalam 7 menit ke depan. Entah bagaimana caranya mereka akan menangani para bintang yang terlihat overpower dengan yokai mereka. Namun tidak ada alasan lagi ya dengan tidak mempertemukan kru bajak laut topi jerami yang akan 1 lawan 1 melawan Gorosei di chapter depan dengan angka cantik ini. Jadi apakah dalam menahan Gorosei di 7 menit ke depan ini para raksasa akan dikorbankan atau malah plot twist lain yang akan terjadi dengan chapter cantik yang akan mendatangkan seseorang datang ke pulau tersebut? Bagaimanakah skenario versi kalian? Silahkan tulis di kolom komentar mengenai pendapat liar kalian dengan chapter lanjutan kali ini. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.